Selamat malam teman-teman, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat beristirahat. Nah, saya orang yang suka bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saya suka cerita tentang kebesaran Tuhan. Saya suka cerita tentang keajaiban Tuhan. Karena itu sebagai bukti bahwa Tuhan saya, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang aku kagumi, Tuhan yang aku sanjungi, itu maha besar, maha berkuasa, dan penyertaannya itu sungguh nyata. Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman apa sih bersama dengan Tuhan, saya ingin mengawali dengan membuka ayat Alkitab. Saya ambil dari saya ambil tadi dari gereja, teman-teman. Jadi dapat catatan lagu pujian seperti ini. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, Alkitab mengatakan Elia sebagai manusia biasa, artinya sama seperti kita, terbuat dari debu tanah, ya. Dia bukan makhluk roh seperti itu ya, teman-teman. Jadi dia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun ke bumi, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, pengalaman Eli ini, teman-teman, ya, seringkali kalau kita baru percaya Tuhan, ya, kita beranggapan ini cuma dongeng, ya. Kita beranggapan ini cuma, itu kan pengalaman Eli, itu kan pengalaman nabi-nabi, itu pengalaman orang-orang yang tokoh-tokoh Alkitab. Kita merasa bahwa kita ini hanya manusia yang hanya jemaat biasa, atau hanya orang kecil, atau hanya bukan orang yang sekolah teologi, ya, seperti itu ya, teman-teman, ya. Itu salah sama sekali, teman-teman, ya. Apa yang dialami oleh Alkitab, oleh Elia, itu juga bisa dialami oleh semua orang, termasuk teman-teman dan saya. Dan disinilah mengapa saya mengawali dengan ayat ini, karena di dalam ayat inilah saya mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seperti Tuhan menyertai Elia, mendengarkan doa Elia. Dia juga menyertai hidup saya di dalam keseharian saya. Nah, pengalaman seperti apa? Saya sebelum menceritakan, teman-teman sudah tahu saya seorang yang muslim, ya. Saya seorang yang murtadin, maksudnya meninggalkan agama lama. Dan sebelum itu saya dulu juga dalam agama saya berdoa, tapi tidak pernah yang namanya mengalami Tuhan itu seperti apa sih. Dulu saya berpikir dalam agama lama saya berpikir hanya orang tokoh-tokoh agama seperti kiai, ustadz, orang pintar, atau ahli agama atau ulama saja yang bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena saya berpikir pada zaman itu, ya, teman-teman, saya berpikir mereka itu kan sudah mendalami kitab suci, ya, sudah hidupnya benar-benar di dalam agama. Sementara saya pada waktu itu hanya orang awam, seperti itu ya, teman-teman. Jadi pikiran saya terlalu dangkal. Saya berpikir hanya mereka saja yang mengalami mujizat. Tapi ketika saya beralih dalam iman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, saya belajar kitab suci,
dan saya juga banyak mendengar kesaksian dari para hamba-hamba Tuhan atau dari orang-orang pilihan atau dari pengikut-pengikut Kristus ya, mengalami dari kesaksian mereka lah. Saya ingin membuktikan apa benar Tuhan itu bisa benar-benar menyertai manusia, apa benar mujizat itu bisa terjadi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak sekedar percaya oh begitu, percaya terus sudah selesai. Enggak teman-teman, saya orang yang selalu penasaran. Kalau orang lain mengalami, saya juga ingin mengalami. Nah di dalam pertumbuhan iman kekristen saya itu termasuknya lambat ya teman-teman ya, karena setelah saya mengenal Tuhan Yesus, setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya merantau ke Malaysia selama bertahun-tahun dan saya tidak mempelajari Alkitab. Tapi kemudian Tuhan izinkan saya pergi ke Hong Kong ya, dan di Hong Kong inilah saya belajar Alkitab, belajar mengenal Tuhan, dan juga sekalian mempraktekkan iman. Jadi iman itu bukan sekedar percaya Yesus itu Tuhan. Iman itu bukan sekedar percaya nanti kalau percaya Yesus pasti masuk surga. Oh, bukan seperti itu. Ada tindakan-tindakan iman. Seperti Abraham, dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Tindakannya ketika Tuhan meminta Ishak, dia berikan. Juga begitu ketika perempuan sundal Rahab, ketika dia percaya bahwa Allahnya orang Israel itu maha agung, maha besar, dan bisa membelah laut, dia mengambil resiko dan dia menolong menyembunyikan mereka dan seluruh keluarga selamat. Dan iman itu juga seperti Kaleb bin Yefune kalau tidak salah ya, bagaimana dia mengintai kota Yeriko ketika teman-teman dia mengatakan, wah orangnya seperti raksasa, kita seperti belalang, tapi dia mengatakan bahwa di dalam Allah dia pasti bisa memasukinya. Dan juga Daud ya, ketika orang Filistin mengatakan, anak kecil ini, anak insan ini, Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan banyak senjata, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Jadi itulah iman, dan iman itu perlu dipraktekkan baru kita bisa mengalaminya. Supaya tidak terlalu panjang teman-teman, pengalaman seperti apa sih. Nah jadi saya dulu di Hong Kong itu diizinkan liburnya bukan hari Minggu, padahal saya itu sudah berdoa, Tuhan saya ingin ke Hong Kong karena di Hong Kong ada libur Minggu supaya saya bisa beribadah. Tetapi rupanya Tuhan izinkan saya libur setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu tidak ada gereja yang dibuka teman-teman ya. Jadi saya pada awalnya saya mengikuti agama-agama yang orang katakan sesat seperti itu ya, tapi saya tidak berani menghakimi ya teman-teman ya, karena mungkin itu pengertian mereka, pemahaman mereka yang membaca Alkitab itu dimengerti secara hurufiah seperti itu. Jadi saya juga tidak berani menghakimi, walaupun banyak orang mengatakan itu ajaran bidat atau sesat seperti itu. Jadi saya mengikuti mereka selama 3 bulan sampai akhirnya suatu kali saya membuka Facebook ya, dan di Facebook itu saya berteman dan saya bertemu dengan orang yang satu sepenampungan, dan akhirnya saya bisa menjumpai teman yang dulu adalah seorang hamba Tuhan di penampungan kami, dan akhirnya melalui itulah saya bisa ke gereja, yaitu namanya, saya sebut aja ICC ya, ICC. Jadi di situ saya belajar Alkitab ya, dari tidak bisa berdoa, tidak bisa baca Alkitab. Di situ saya dibimbing dari zero ya, dari nol,
dari Injil efektif sampai kemudian belajar tentang uh, pertumbuhan, tentang konsep Alkitab ya, dan juga ya seperti itulah saya belajar selama 4 tahun. Dan selama pelajaran itu saya juga mempraktekkan iman, teman ya. Jadi setiap hari Kamis itu libur kalau pas musim hujan, teman-teman ya. Ayat ini, ayat yang tadi saya baca, yaitu Yakobus 5 ayat 17 ya. Ketika saya di sana pas musim hujan, musim typhoon, angin badai ya, seringkali terhambat untuk pergi karena dari rumah saya harus berjalan kaki untuk naik bus ya, bus umum, public bus. Dan untuk pergi naik kereta api juga harus naik bis juga, dan nanti akhirnya pun jalan juga gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan ketika musim hujan, saya berdoa, Tuhan besok saya libur hari Kamis, saya jam 9 keluar, dan saya tolong Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, jangan hujan selama saya keluar dari pintu rumah majikan saya sampai saya ke tujuan. Tolong Tuhan jangan hujan. Dan Tuhan izinkan, teman-teman ya, ketika saya jam 9 pagi-pagi sudah hujan, ada petir. Pas jam 9 saya keluar itu gerimis. Nanti saya nunggu di bus stop, saya naik bis. Sepanjang perjalanan biasanya hujan besar, teman-teman ya, hujan besar. Tapi nanti sampai di tempat ya, karena pada waktu itu saya belum tahu terminalnya juga, jadi saya perlu jalan kaki juga. Ketika turun ya sekitar 10 menit, 5 menit lah ya, dan itu gerimis lagi. Jadi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi dari rumah cuma gerimis, di tengah jalan di dalam bis hujan, dan ketika sampai gerimis lagi. Dan ada satu kali juga, teman-teman ya, saya pas musim badai, teman-teman ya, pas typhoon gitu ya, angin besar, angin badai. Jadi diperkirakan pada waktu itu angin akan datang sekitar jam 5 sampai jam 6. Jadi saya jam 4 dari gereja itu sudah pulang. Tapi seperti biasa kalau saya libur itu bos saya minta tolong belanja untuk 1 minggu gitu ya. Jadi saya belanja dulu, dan habis belanja itu saya naik shuttle bus ya, yang ke rumah, bus yang khusus untuk ke rumah. Itu hujan besar, angin, aduh, sampai terbang itu jalanan sampah sampai jatuhan seperti itu. Jadi anginnya terlalu besar ya, teman-teman. Jadi saya naik bis itu, kalau dari shuttle bus itu sampai ke rumah sekitar 15 menit. Itu masih bunyinya sampai ngiung 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 ngiung. Itu suara angin sama hujan, teman-teman. Saya sebegitu takutnya, saya belanja pada waktu itu terlalu banyak sekali. Jadi saya di dalam situ, saya diam, saya berdoa di dalam hati. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya belanja banget, ini hujannya begini besarnya, nanti saya harus nyebrang ke rumah, pasti basah semuanya. Tuhan, tolong Tuhan, supaya hujannya jangan terlalu besar gitu ya. Pokoknya sepanjang jalan itu saya ngomong seperti itu. Saya diam ke jendela ya, sambil bicara seperti itu. Dan mujizat, teman-teman ya, begitu masuk ke gerbang itu, mau masuk kan biasanya bisnya berhenti gitu ya, itu bunyi serak. Saya pikir karena bisnya berhenti jadi bunyinya seperti itu, dan saya berpikir basnya ban itu kempes, teman-teman. Ternyata hujannya yang berhenti, teman-teman. Angin yang begitu geblek itu tiba-tiba serak berhenti, teman-teman. Jadi akhirnya shuttle bus itu masuk ke gerbang, masuk ke perumahan, dan sampai saya kemudian turun, saya naik, saya rapi-rapi bawa barang-barang ke dapur ya. Begitu sampai di dapur kurang lebih 5 menit saya sudah beres-beres, itu hujannya datang lagi, teman-teman. Saya kan lantai atas, jadi bunyi kiu kiu blak blak wer wer gitu.
ampun teman, Tuhan itu luar biasa teman-teman ya. Dia tahu apa semua. Kita tidak mau kena hujan, itu hal kecil sebetulnya sih teman-teman ya. Kalau kena hujan pun sebetulnya tidak apa-apa, kalau basah pun tidak apa-apa. Di dalam hal kecil itu saja Tuhan menyatakan diri teman-teman. Tuhan nyata. Jadi itulah ya teman-teman yang membuat saya semakin cinta, semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah Tuhan yang nyata. Tuhan yang nyata itu selalu menyertai umatnya. Tuhan yang nyata itu selalu menyatakan diri kepada umatnya. Tuhan yang nyata itu, Tuhan yang benar itu selalu menjawab doa. Sekalipun kita nggak sampai kalau maaf ya teman-teman, kalau dulu kalau di dalam agama lama saya sampai pakai syarat-syarat supaya doanya dikabulkan seperti itu ya. Saya harus bertirakat, harus dan kalau nggak dijawab juga, kita perginya ujung-ujungnya pergi ke rumah kiai minta doa dari kiai dan tidak dijawab juga ya, seperti itu. Jadi ada perbedaan di dalam iman lama saya dengan iman yang baru, iman di dalam Kristus. Itu betul-betul Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus itu betul-betul Tuhan yang hidup. Firman-Nya ini teman-teman ya, sekalipun mungkin hari ini saya baca satu perikop saya tidak paham, tapi nanti pada waktunya dibutuhkan, pada waktu Tuhan, dia akan muncul sendiri, hidup di dalam pikiran dan hati saya. Itulah uh, kitab yang benar. Banyak orang mengatakan ini kitab Injil, ini kitab palsu, kitab yang sudah direvisi, kitab yang sudah dipalsukan. Tapi kitab yang palsu inilah yang mengubah hidup saya, dan kitab yang palsu inilah yang telah membawa saya lebih mengenal Tuhan Yesus, mengenal kasih-Nya, mengenal kebesarannya. Jadi itu saja teman-teman sharingan saya. Jadi bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman sudah menemukan Tuhan yang benar? Maka teman-teman sudah menemukan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Dia pasti menyatakan diri. Jadi untuk menutup sharingan saya ini, saya juga ingin mengatakan Isa Al-Masih mengundang teman-teman di luar sana. Marilah kepadaku semua yang lemah letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi apa sih beban-beban teman-teman di luar sana? Pastinya dosa. Kalau mungkin beban sakit penyakit, mungkin beban tidak ada makan, kesusahan ekonomi, teman-teman, ketika kita sungguh-sungguh berdoa teman-teman ya, dan doa itu di dalam nama Yesus ya, semuanya akan dikabulkan ya, seperti seperti yang sudah saya sharingkan ya, ketika saya berdoa dengan Tuhan itu karena saya bergaul, saya berbicara, saya berkomunikasi dengan Dia, sehingga kalau kita sudah bergaul, sudah berkomunikasi secara tidak langsung, itu roh saya dengan roh Tuhan Yesus itu sudah connected ya, dan itu sudah seperti sahabat, sudah seperti teman. Jadi saya mau ngomong apa aja, dia juga kadang bicara di dalam batin saya. Jadi ini kesaksian saya, pengalaman saya, yang bagian dari pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Dan saya masih ada lagi pengalaman bersama dengan Tuhan, dan mungkin kalau Tuhan izinkan lain kali saya juga boleh sharing lagi. Jadi itu saja teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus mengundang teman-teman semua, marilah kepadaku semua yang lemah letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari teman-teman, apapun beban-beban Anda, mungkin sakit penyakit, mungkin Anda mengalami keterpurukan, apalagi sekarang pandemi, ataupun merasa bimbang, belum menemukan Tuhan yang benar, masih di dalam persimpangan, mari datang kepada Tuhan Yesus, akui dia, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan mengampunimu, dan dia akan menerima engkau, dan dia akan membimbing hidupmu. Mari teman-teman, saya akhiri sharing saya dengan ucapan salam damai sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
malam yang indah. Haleluya, amin. Bye bye.